Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita perkuliahan ke-12 part 2 dengan judul Login with Session. Oke, kita akan pertama mendemokan dulu bagaimana cara kerja login yang akan kita buat ya. Oke, pertama kita lihat dulu di browser demo login yang akan kita buat. Oke, bisa kita lihat bahwa ini kita menampilkan form login ya, menampilkan form login. Nah, form login ini akan otomatis muncul jika user belum login ya. Jadi jika user belum login, dia akan otomatis muncul ya. Misalnya user atau kita mengakses indeks ya, kita hapus di layar, nah kita akses indeks atau home ya. Nah, ada peringatan harus login dulu. Nah, lalu akan diarahkan ke form login ya. Jadi seperti itu cara kerja awalnya. Jika user belum login, maka dia akan diarahkan ke halaman login ya. Jika user mengakses form atau index.php ya, kita akses index.php, nah akan ada peringatan harus login dulu. Nah, setelah itu dia akan kirim ke halaman login. Nah, setelah itu user akan login dengan data yang sudah ada di database. Punya saya itu ada username-nya Jack, lalu passwordnya, karena Jack adalah manager, karena passwordnya belum diubah, jadi dia passwordnya adalah manager. Jadi passwordnya manager. Nah, ini ada sedikit tambahan JavaScript untuk menampilkan passwordnya, mungkin supaya jika ada yang ragu-ragu apakah mengetikkan passwordnya sudah benar, maka kita bisa tambahkan perintah JavaScript untuk menampilkan passwordnya ya. Jadi jika kita klik show password, maka muncul password. Jika kita uncheck, maka dia akan kembali ke titik-titik ya. Jadi ini menggunakan JavaScript form loginnya untuk menampilkan password ya. Jika kita cek, maka muncul passwordnya. Jika kita uncheck, maka password akan kembali ke titik-titik. Oke, ini Jack, dia manager, karena dia belum diubah passwordnya, maka defaultnya seperti yang di materi sebelumnya, dia passwordnya adalah sama dengan user type-nya. Jack adalah manager. Kita login ya, ada pesan bahwa sukses login. Kita oke, maka akan kita diarahkan ke form home ya, ke halaman home. Kita akan diarahkan halaman home. Nah, di sini sudah ada halaman home dan sudah ada tambahkan link logout juga ya. Ini sudah saya tambahkan link logout di halaman home. Nah, jika logout diklik, maka dia akan logout ya. Kita klik logout, kita logout sukses. Nah, dia akan kembali ke form login seperti itu ya. Kita coba user yang lain, John misalnya ya. John ini dia stop. Kita lihat apakah saya sudah mengetikkan passwordnya dengan benar. Stop ya. Jadi John stop, karena belum diubah passwordnya, maka passwordnya adalah defaultnya adalah sama dengan user type-nya. Lalu kita login sukses ya. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Nah, logout. Nah, jika dia salah atau dia tidak, username-nya salah, seperti ini admin misalnya, kita tes admin, kita login, kan misalnya muncul pesan user not found kalau username-nya tidak ada, tidak ditemukan atau salah username. Nah, kalau salah password, kita coba yang Jack, kita buat passwordnya admin ya. Kita lihat harusnya Jack adalah manager passwordnya, jadi dia tes admin, apa yang akan muncul pesannya. Nah, login gagal, salah password. Oke, seperti itu cara kerja dari login yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan masuk ke codingannya. Nah, yang pertama kita akan buat 3 buah file baru ya. Jadi silakan buat 3 buah file baru, yaitu form login.php, jangan lupa npm-nya, login.php, jangan lupa npm-nya juga, lalu logout.php, jangan lupa juga tambahkan npm masing-masing ya. Nah, kita akan buat 3 buah form seperti itu. Nah, form login seperti apa? Seperti yang sudah kita lihat di browser tadi. Nah, inilah form loginnya. Ada username, ada password. Username itu tipenya teks, password tipenya password. Ada show password itu menggunakan checkbox inputnya. Login dan reset itu menggunakan input type, submit dan reset. Oke, kita buka dulu form login ya. Kita bagaimana form loginnya, kita lihat. Nah, inilah form login ya. Form login ini isinya hanya HTML dan JavaScript, sedikit JavaScript untuk form loginnya ya.
Oke, form loginnya kita buat menggunakan table ya. Kita buat menggunakan table, metodenya post, lalu actionnya menuju ke login.php yang akan kita buat nanti. Actionnya menuju ke login.php, ini namanya form login ya, nama filenya form login, actionnya menuju login.php. Ini username di dalam TD yang pertama, tipenya teks, namanya username sesuai dengan kolom di table. Require harus diisi, wajib diisi. Lalu password, input type-nya password, dia name-nya password sama dengan di database. Nah, yang password kita beri ID agar mudah dipanggil dengan JavaScript ya. Require agar dia wajib diisi. Ya, karena kita beri ID, kenapa? Kita akan memanggil dia agar lebih mudah memanggil si inputan password ini dengan JavaScript agar bisa dimunculkan passwordnya nanti ya. Jika kita klik yang ini ya. Nah, ini input checkbox ini checklist tadi ya. Jika dia ingin menampilkan password ya. Show password ya. Nah, di input tab checkbox ini tidak kita beri nama karena dia menggunakan JavaScript. Jadi kita beri dia on click. Jadi pada saat show password diklik, maka dia akan menuju fungsi show. Fungsi show ini fungsi buatan kita sendiri untuk menampilkan password yang sudah diketikkan di input type password. Ya, jadi untuk menampilkan password ini kita gunakan fungsi show buatan kita sendiri untuk menampilkan password yang sudah kita ketikkan di atas. Ya, jika diklik dicek maka dia muncul passwordnya. Jika di uncheck maka dia akan kembali ke titik-titik dalam bentuk password. Nah, lalu kita buat ini form input type submit untuk login, name-nya login ini, terus lalu tombol reset, name-nya reset, value-nya login, dan reset ini untuk tombol submit-nya ya. Nah, setelah selesai di formnya dalam table, kita baru isikan atau buat perintah JavaScript-nya ya. Ini JavaScript kita update dengan tag script fungsi show ya, kita buat fungsi show, maka di bawah kita deklarasikan function show seperti ini ya. Dia tutup kurung kurawal, function show dibuka kurung kurawal, buka tutup kurawal, ini tutupnya ini. Nah, ini function itu ciri khasnya dia ada kurung buka, kurung tutup ya. Berarti ini sebuah function show dipanggil pada saat show password diklik. Isinya apa? Nah, kita buat sebuah variabel baru x ya. Ini lebih mudah, kita singkat saja x. X itu isinya apa? Ya segitunya, get element by id pass, cari id pass. Siapa id pass yang ini ya? ID pass yang ini dipanggil jadi x. Lalu x dicek apa tipe dari si x, apa tipe dari id pass. Tipe id pass apa? Password tipenya ya, tipenya password. Jika dia password, kita ubah tipenya jadi teks. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jika tipenya password, maka kita ubah dia jadi tipe teks. Else, kalau dia bukan password, kalau dia bukan teks, maka jika dia bukan password, maka kita kembalikan lagi ke password. Jadi jika di check list show password, dia akan jadi input type-nya teks. Kalau dia uncheck, maka input type-nya menjadi password. Nah, itulah cara kerja dari function show JavaScript. Jadi inilah singkat form login yang akan kita buat, namanya form login.php. Jangan lupa tambahkan npm form login, actionnya menuju login.php, dan metodenya post. Oke, ini form loginnya. Ini fungsi dari show-nya untuk menampilkan password yang kita ketikkan di kolom password. Berikutnya bagaimana sintak loginnya ya. Sintak loginnya ini akan mengecek ke database ya. Nah, karena kita akan menggunakan session, sekarang kita buka script login. Nah, ini isi dari login.php-nya ya. Jadi isi login.php seperti ini ya. Karena kita akan menggunakan session, login dengan session, maka wajib meletakkan session start di codingan paling atas ya. Jadi setelah buka tag PHP, yang pertama kali ketik adalah harus session start kalau ingin menggunakan session. Jadi wajib ini ya, wajib men-start session kalau mau menggunakan session. Session start ini wajib kalau kita akan menggunakan session di halaman tertentu. Ya, jadi sessionnya tidak akan bekerja kalau tidak ada start session. Oke, ini yang paling atas ya. Jadi karena kita akan menggunakan login dengan session, maka session start wajib diketikkan di paling atas. Oke, setelah itu kita cek ini ya, apakah ada post login, apakah formnya sudah disubmit atau belum, apakah form loginnya sudah disubmit atau belum.
Kalau sudah disubmit, maka kita panggil koneksi.php-nya ya, koneksi PHP MySQL-nya. Nah, setelah kita panggil koneksinya, kita buat query. Nah, query-nya ini cukup memanggil username yang diketikkan oleh user di form login ya. Jadi select bintang from user where username sama dengan post username tadi ya. Jadi ini post username ada di sini, namanya post username. Lalu run query-nya ya, kita run query dengan variable login. Kita run query-nya dengan variable login. Lalu kita cek apakah usernya ketemu. Nah, jadi jika 6 rows-nya lebih 0 berarti usernya ketemu. Kalau tidak 0, kalau dia 0 berarti usernya not found ya. Nah, kalau usernya ketemu ya, jadi username-nya sesuai ada di database, artinya berarti 6 rows-nya lebih dari 0. Kalau 6 rows lebih 0 berarti usernya ada. User ketemu, username-nya ada, maka diekstrak datanya ya. Jadi diekstrak hasil query-nya dengan patch associate dengan variabel, kita simpan di variabel user. Jadi jika ketemu maka diekstrak datanya. Nah, kalau kita mau enkripsi itu menggunakan password hash. Nah, untuk mengecek apakah passwordnya sesuai dengan yang sudah kita enkripsi dengan password hash, maka fungsinya menggunakan password verify. Jadi jika ingin mengenkripsi itu dengan password hash, ya, jika untuk mengecek apakah passwordnya sama atau tidak, kita gunakan password verify. Ya, karena usernya ketemu, maka kita ekstrak datanya, maka kita ambil data password yang ada di database ya. Kita ambil data password yang ada di database dengan variable user ini. Kita samakan apakah, jadi ini dua parameter ya, password verify dua parameter. Apakah user password yang ada di database? Nah, ini ya, user password yang ada di database sama dengan user password yang diketikkan di form dengan perintah hash tadi ya. Jadi yang sudah terenkripsi tadi. Apakah password yang sudah terenkripsi ini sama dengan inputan password yang sudah terenkripsi juga di form ya. Jadi kalau dia untuk mengecek password, kita gunakan password verify. Ini data di database, yang ini data dari form ya. Nah, jika dia sukses ya, jika passwordnya sesuai, maka kita buat variable session ya. Jika passwordnya sesuai, kita buat variable session. Nanti kita akan jelaskan ini. Nah, jika sukses buat variable session, lalu buat pesan message alert login sukses ya. Login sukses, kita arahkan dia redirect ke index.php. Kalau password gagal ya, ini passwordnya tidak sesuai, password tidak match, tidak sesuai, maka kita kasih pesan password salah, alert login path wrong password. Sama, kita arahkan ke, nah kalau dia gagal, kita arahkan kembali ke form login. Nah, yang else yang terakhir adalah else yang ini. Jika user tidak ketemu ya, jadi user tidak ketemu, maka langsung masuk ke else yang terakhir. User tidak ketemu di sini, kita akan masuk ke else yang terakhir, user not found. Maka kita kasih pesan login gagal, user not found. Kita arahkan kembali, karena dia gagal login, kita arahkan kembali ke form login. Redirect ke form login. Nah, itu cara kerjanya. Nah, sekarang hal yang baru yang kalian lihat adalah variable session ya. Variable session ini akan bisa bekerja kalau session startnya sudah ditulis ya, session startnya sudah diketik, maka baru variable session ini akan bekerja. Variable session ini mirip dengan variable post dan get, variable global ya. Jadi sudah dari sananya tulisannya seperti ini, harus sama ya, pakai underscore dan hurufnya besar semua. Ini akan aktif jika session start sudah diaktifkan. Nah, ini bebas nama variabelnya ya. Jadi nama sessionnya ini harus sama, sedangkan yang dalam sininya di dalam kurung siku ini bebas. Kita boleh deklarasikan variable session semau kita ya. Kita bisa deklarasikan variable session semau kita. Nah, variable session ini nanti bisa diakses di semua halaman yang menggunakan session. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Jadi semua halaman yang menggunakan session itu akan bisa mengakses variable session ya, asal session startnya sudah diketikkan, sudah dituliskan session startnya di awal. Oke, variable session ini bebas ya, jadi kita bisa menuliskan beberapa variable session. Ini supaya mudah, saya tuliskan saja semua data yang ada di database atau di table user ke dalam variable session. Nah, ini untuk ngecek apakah loginnya sukses atau tidak, kita buat variable session namanya login dengan isi true, berarti dia sudah loginnya true. Lalu kita simpan user ID-nya dengan session user ID ambil dari table kolom user ID ya, dari hasil ini ya, hasil ekstrak data ini kita panggil user ID-nya, kita masukkan ke session user ID. Session username kita ambil dari
data username. Password kita juga ambil dari session password. User type kita ambil juga dari session user type, dari table dari kolom user type. Nah, variable full name ya, session full name juga kita ambil dari variable user full name yang ada di database. Nah, seperti itu. Apa fungsi dari variable session ini? Nanti kita akan lihat di materi berikutnya ya. Nah, sudah selesai berhasil membuat variable session. Ini variable session ini kan kita bisa gunakan ya. Ini seperti yang sudah saya sampaikan, variable session bisa digunakan di semua halaman yang memerlukan session ya. Jadi variable ini bisa dipanggil di halaman mana aja, asal session startnya sudah dibuka, sudah diketikkan, sudah dituliskan, maka variable session ini jika sudah dideklarasikan maka bisa dipanggil di semua halaman yang memanggil session start. Ya, nanti kita akan demokan itu di materi berikutnya. Oke, nah sudah sukses login ya. Jika sukses login, dia akan diarahkan ke home index PHP. Nah, di index PHP kita sedikit beri modifikasi ya. Index PHP-nya kita modifikasi sedikit. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan pertama link logout ya. Jadi kita tambahkan pertama link logout untuk mengarah ke script logout ya. Logout.php, jangan lupa npm. Kita tambahkan link logout. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, ini juga fungsi dari variable session sudah kita mulai contoh 1 ya. Nah, jadi ini kita start dulu ya. Jangan lupa jika ingin menggunakan variable session ini, jika ingin memanggil variable session maka wajib menggunakan session start. Session start kita tambahkan di paling atas ya. Session start wajib di paling atas codingan. Lalu kita tes apakah variable session login ada. Jadi iset ini apakah variable loginnya ada ya. Not jika tidak ada ya. Nah, jika tidak ada ini tambah tanda seru artinya tidak ya. Jika variable session tidak ada, nah, jadi tidak ini tidak, not ini tanda seru itu artinya tidak, not. Jika variable session itu listen login tidak ada, maka kita arahkan dia ke halaman login ya. Jadi kasih pesan dulu alert please login first, lalu arahkan dia ke form login. Nah, itu cara kerja dari yang script yang ini untuk mengecek apakah login ya, user sudah login atau belum. Ini adalah fungsinya seperti itu. Untuk mengecek apakah user sudah login atau belum, kita cek variable session login yang sudah kita buat di sini. Nah, jika ya kan seru isinya. Jadi kalau dia belum login pasti false. Kalau belum login dia false, maka dia karena tidak true, ya tidak true artinya false, maka false akan masuk ke sini. Akan masuk ke alert please login first, lalu diarahkan di redirect ke halaman login. Nah, seperti itu. Nah, sudah masuk halaman home, jika kita klik link logout, klik logout PHP, maka file yang kita buat logout PHP adalah seperti ini ya. Singkat ya, logout PHP itu mungkin paling singkat. Nah, karena logout ini juga membutuhkan session, maka jangan lupa kita buat session start ya. Logout kita buat awali dengan session start, lalu perintah yang sangat singkat untuk logout adalah session destroy, yaitu sessionnya dihancurkan, dihilangkan ya. Variable session yang kita buat di sini ini akan hilang dengan perintah session destroy ya. Di variable session yang sudah kita buat di login.php akan hilang dengan perintah session destroy di logout.php. Setelah kita destroy sessionnya, lalu kita beri message logout sukses, lalu kita redirect, kita arahkan halaman login ya. Kita redirect, kita arahkan ke halaman login lagi ya. Jadi kalau sudah logout, kasih message sukses, lalu arahkan ke halaman, lalu ke form login lagi. Nah, seperti itu cara kerjanya ya dari login dengan session ya. Nah, berikutnya ya, kenapa indeks ini bisa diakses hanya saat login? Nah, kita kembali ke browser ya sebentar. Kenapa indeks harus diakses dengan login ya? Jadi kalau kita ketik manual index atau home, index.php atau home-nya kita coba ketikkan. Ini kita yang ada muncul pesan tadi ya, please login first. Ya, karena tadi kita tambahkan check session di atasnya ya. Nah, jadi jika sessionnya ada, nah ini jika sessionnya ada, maka berarti dia tampilkan ini. Jadi jika session ada, tampilkan menu ya. Jika sessionnya ada, tampilkan menu. Jika session tidak ada, not ada ya, tidak ada, maka kita kasih pesan harus login dulu, lalu kita arahkan ke form login. Nah, itulah cara kerjanya. Nah, bagaimana cara agar halaman lain juga sama cara kerjanya? Misalnya halaman apa nih? Halaman readpad ya. Nah,
ini contoh, kita buka lagi browser ya. Kalau index dia tidak bisa kita aksesnya, kita coba yang readpad ya. Kita coba readpad. Kita akses langsung di URL. Nah, masih bisa ya. Readpad masih bisa. Kenapa? Karena readpad belum dibatasi dengan session. Nah, kalau yang index tadi yang home ya, kita kembali ke home pasti akan masuk ke login. Kita klik home, ya masukkan ke home login. Nah, kalau yang tadi readpad itu belum kita kasih pengecekan session, pengecekan login, karena belum kita tambahkan script yang ini ya. Jadi jika halamannya harus diakses dengan login, maka kita harus wajib menambahkan script ini di atas file tersebut ya. Di bagian paling atas dari file tersebut kita tambahkan session ini ya, kita tambahkan session ini di halaman paling atas ya dari file tersebut. Nah, kita contoh, kita buka yang readpad tadi ya. Readpad tadi kita bisa akses secara manual, diketik ya di URL. Kenapa? Karena emang dia belum ada ininya, Nah, kita copy yang ini saja, copy, lalu kita tulis simpan di paling atas daripada readpad.php. Nah, seperti ini. Jadi simpan semua script ini di halaman yang membutuhkan login. Jadi simpan script ini di semua halaman yang membutuhkan login, sehingga jika dia diakses manual melalui browser, dia akan menuju ke form login terlebih dahulu. Kita coba ya sekarang yang readpad ya. Kita coba sekarang yang readpad. Ya, tadi yang readpad sudah kita tambahkan ini ya. Yang readpad sudah kita tambahkan script yang ini. Yang readpad sudah kita tambahkan script yang ini. Kita ambil dari index.php yang sudah kita buat tadi ya. Jadi supaya readpad ini bisa diakses, supaya readpad tidak bisa diakses tanpa login terlebih dahulu, maka tambahkan script ini di paling atasnya. Di file readpad-nya tambahkan script ini untuk membatasi agar yang bisa menampilkan halaman readpad adalah orang yang sudah login. Nah, begitupun halaman berikutnya, halaman apapun, halaman readpad, read doctor atau read user ataupun form dokter, form edit, form tambah, form edit dan sebagainya, jika dia wajib kita perlu login, maka tambahkan script ini di atas filenya masing-masing untuk supaya dia tidak bisa ditampilkan halamannya sebelum usernya login. Nah, sekarang kita demokan di browser untuk yang readpad ya. Kita buka readpad, kita ketik manual readpad di URL ya. Jadi kita ketikkan readpad manual di URL readpad. Nah, sudah muncul ya pesannya harus login dulu, maka readpad sudah aman, sudah kita batasi dengan session, sehingga jika dia ingin mau nambahkan readpad harus login dulu. Kita login sebagai manager, login sukses, maka dia berhasil menampilkan home. Kita masuk ke pad berhasil kita buka, kita kembali ke home pun berhasil kembali ke home karena kita dalam keadaan login. Nah, kalau kita logout, logout sukses, maka kita akan kembali ke halaman login ya. Nah, jika kita ketik manual index.php ya, sama, dia akan harus login terlebih dahulu. Ataupun kita ketikkan manual readpad.php, karena readpad sudah kita batasi dengan session, maka dia juga tidak akan bisa diakses tanpa login terlebih dahulu. Oke, bagaimana dengan yang lain? Nah, read doctor, read doctor, kita akses manual read doctor tanpa login ya, read doctor tanpa login ini. Nah, masih berhasil ya. Kenapa? Karena read doctor belum kita batasi dengan session. Jadi dokter ini belum kita batasi dengan session, hingga orang yang belum login pun bisa masuk. Beda dengan tadi yang readpad ya. Readpad sudah kita batasi dengan session, sehingga kita tidak bisa mengaksesnya tanpa login terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Home tidak bisa diakses karena indeksnya sudah kita batasi dengan session. Nah, tugas berikutnya untuk melengkapi, silakan lengkapi semua halaman yang membutuhkan login ya. Jadi semua halaman yang ada tampilannya silakan dibuat, tambahkan ini ya, yang ada tampilannya ya. Jadi tidak semua file ya. Jadi halaman yang ada HTML-nya ya, halaman yang ada HTML-nya silakan berikan ini. Jadi halaman, jadi mudahnya itu semua halaman read ya, readpad, read doctor, readpad, read doctor, apalagi read user. Nah, itu tambahkan script yang ini. Lalu tambahkan juga
di add ya, form tambah, add pet, add dokter, add user, juga tambahkan di add dokter, add dokter, add user, add pet, tambahkan di add pet, add dokter, add user. Lalu tambahkan juga di form edit ya, tambahkan di form edit, juga ya, di form edit semua edit ya, edit pet, edit dokter, edit user, coba tambahkan juga session ini ya. Dan yang paling utama jangan lupa di indeksnya ya, jadi indeksnya juga harus ini yang paling wajib, tambahkan script untuk membatasi session. Jadi supaya dia harus login dulu untuk melihat halaman tersebut, maka kita gunakan perintah ini ya, kita gunakan perintah pembatasan session ini. Jika tidak ada session login, artinya jika tidak ada session login, maka dia akan kita arahkan ke form login berdasarkan data session yang sudah kita buat kalau sudah login di sini. Oke, saya rasa itu saja ya, tugasnya. Silahkan lengkapi script ini di halaman-halaman yang membutuhkan login ya. Halaman yang membutuhkan login itu halaman yang ada HTML-nya. Mudahnya itu semua read ya, semua file read pet, read doctor, read user, itu berarti membutuhkan session, pembatasan session. Lalu form tambah ya, semua form tambah pet, form tambah dokter, form tambah user juga membutuhkan session. Lalu form tambah dokter, form edit dokter ya, form tambah, dan form edit yang terakhir, form edit juga membutuhkan session. Jadi form edit pet, form edit dokter, form edit user juga tambahkan session ya. Sedangkan untuk yang tidak ada HTML-nya seperti create, nah itu tidak perlu ya. Create, update, dan edit tidak perlu kita tambahkan session karena dia aksesnya juga melalui form. Sedangkan formnya sudah kita batasi dengan session, maka otomatis dia tidak akan bisa akses secara langsung kalau tidak melalui form. Jadi yang create, update itu tidak usah. Jadi khusus yang ada formnya saja, yang ada form dan list ya. List itu read ya, semua file read doctor, read pet, read user, atau semua form tambah ataupun form edit, silakan beri session ya, kecuali form login. Form login tidak perlu session karena dia belum login memang ya. Jadi tidak perlu script yang ini. Dia sudah punya script tersendiri yang ini ya. Dia sudah punya script tersendiri yang ini untuk yang loginnya ya. Dia cukup session saja untuk login. Sedangkan halaman lain yang ada HTML-nya, kita tambahkan file ini, yaitu file yang list ya, semua read pet, read doctor, read user, lalu semua form ya, form tambah, form edit, juga ditambahkan script ini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi login dengan session. Kita akan ketemu dengan materi berikutnya, part 3 tentang user profile dan change password ya. User profile dan change password. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.